Pemirsa, banyak pihak mencurigai adanya kejanggalan dan motif terselubung dari 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif Edward Tanur, yakni Gregorius Ronald Tanur, menuai kontroversi. Majelis Hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, tidak berdasar hukum. Bahkan ironisnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erin Tuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kekasih Ronald Tanur itu disebut meninggal bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan jaksa. Adanya ketidakadilan atas putusan ini memicu aksi tabur bunga di depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Masyarakat menuntut 3 orang majelis hakim dalam kasus Gregorius Ronald Tanur dipecat dan diproses hukum karena diduga melakukan jual beli hukum. Protes terhadap adanya ketidakadilan juga terus disuarakan oleh keluarga korban di Sukabumi yang merasa sangat kecewa dengan putusan bebas pada pelaku pembunuhan Dini Sera Afriyanti. Kesedihan mendalam tak menyurutkan keluarga Dini untuk terus memperjuangkan keadilan. Pihak keluarga kami sangat menyesal sekali dengan tuntutan hakim tersebut, di mana ya kayak kalau misalkan keluarga kita posisinya ada di posisi hakim, di mana emang hakim akan menerima kayak seperti kami keluarganya, kalau kayak keluarganya ada yang meninggal, pada keluarganya ada yang meninggal, terus kondisinya seperti ini, katanya dituntut 12 tahun sekarang bebas. Apakah hakim tersebut akan menerima seperti keluarga kami? Kami hanya orang kecil kan, Mbak? Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengutuk keras keputusan hakim yang dianggap tidak adil terhadap korban, mengingat banyaknya bukti video hingga keterangan saksi yang sudah mengarah jelas bahwa Ronald Tanur harusnya bertanggung jawab atas kematian korban. Jelas-jelas ya, terang menderang inilah perkara yang sangat-sangat tidak adil. Publik dan kami juga melihat, ya, kami mengikuti video-video yang ditampilkan secara terbuka di media massa, lalu keterangan-keterangan saksi yang secara terang benderang juga disampaikan ke media massa. Sebetulnya gampang sekali menarik kesimpulan bahwa memang terdakwa ini bertanggung jawab atas meninggalnya almarhumah korban ini. Ya, saya bingung sekali nih hakim, ya, seolah-olah bersembunyi di balik kepastian hukum dengan mengatakan tidak ada saksi. Padahal ya, secara mendasar ada prinsip-prinsip hukum yang seharusnya bisa digunakan oleh hakim, ya, untuk membuat keputusan yang adil. Sementara itu, Komisi Yudisial menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tanur. Komisi Yudisial akan menerjunkan tim investigasi untuk mendalami dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Surabaya dalam memutus bebas Ronald Tanur. Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kini kebenaran dan keadilan dari kasus ini bertumpu di pundak para pemangku kebijakan di lembaga peradilan agar dengan serius mengawasi kasasi kasus Ronald Tanur ini. Selain para hakim yang terlibat dalam kasus ini harus diperiksa secara menyeluruh, motif atau pemicu di balik munculnya vonis bebas ini juga harus diselidiki secara tuntas. Ya, paling tidak untuk membuktikan bahwa hukum tak selalu tumpul ke atas dan palu keadilan masih ada di negeri ini. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.